marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita semua dapat kumpul di ruangan kelas pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Amelia Syamsuddin. Di sini saya yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi penyampaian materi mengenai wabah penyakit dalam perspektif hadis. Nah, jadi di sini kakak-kakak ini akan menjelaskan hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Perkenalkan, nama anggota kakak-kakaknya yaitu yang pertama ada Kak Nadi, yang kedua Kak Vicky Zahra, saya sendiri Kak Amelia, di sini ada Kak Malika, ada Kak Adila dan ada Kak Andi. Baik, langsung saja ke materi pertama yaitu yang akan disampaikan oleh Malika. Nah, di sini saya akan membacakan hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit yang bunyinya hadasana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun an ibn Shihab an Abdullah bin Amir an Umar kharaja ilan nami falam makana isyarallah balaghahu anna ruwaya qadu wa fi syami fa akhbarahu Abdurrahman ibn Auf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqsamu alaihi wa idza waqa'i bil ardi wa antum biha fala takhraju firaran minhu, yang artinya itu menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada Malik dari Ibnu Shihab dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam. Maka ketika sampai di daerah Sargo disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika mendengar wabah di tempat kamu berada, maka jangan melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis ini yang meriwayatkan Imam Al-Bukhari, hadis nomor 5730. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama pemerintah mengenai hadis tentang lockdown ya. Tadi juga sudah dibacakan hadisnya mengenai lockdown ketika ada wabah. Nah, lockdown tahu kan ada lockdown? Lockdown itu apa? Larangan tidak boleh keluar rumah ketika ada penyakit. Kayak kemarin apa? COVID-19 ya, COVID-19 kan. Itu kan lockdown, kita belajar dari rumah dari sekolah dari gitu ya. Kita nggak boleh keluar rumah gitu. Nah, adapun secara hadis yang tadi dibaca dalam Kitab Malika, hadis tentang lockdown, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seorang hendak memasuki suatu wilayah lalu mengetahui wilayah tersebut terpapar taun atau wabah agar dia kembali pulang. Nah, hal ini bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Jadi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan bahwa ketika lockdown itu bukan menunjukkan suatu pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar tidak menembak penyakitnya kepada orang lain gitu ya, menular kepada orang lain. Kayak kemarin kan kita di lockdown nggak boleh mana-mana, sekolah daring gitu. Itu bukan menunjukkan pertanda buruk, akan tetapi mencegah supaya virusnya tidak menyebar kepada orang lain gitu ya, bukan menunjukkan atau menekan pada keburukan gitu ya. Kan kemarin banyak gitu ya, stigma negatif bahwa kemarin lockdown gara-gara ada petanda apa hari akhir zaman gitu ya. Nah itu bukan ya tadi, tapi menunjukkan pertanda untuk pencegahan gitu ya. Nah,
Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh. Nah, ada juga yang berpendapat kelompok lain bahwa larangan untuk lockdown itu hukumnya makruh, ya, haram, makruh, bahkan ada yang sampai menghukumkannya haram, gitu ya. Maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Nah, jadi ada yang melarang, gitu ya, sampai menghukumkan lockdown itu hukumnya makruh atau bersifat makruh, bukan bahkan bersifat haram. Akan tetapi dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Nah, kan kalau kita kan imannya masih kurang, gitu ya, kadang naik kadang turun, gitu ya. Nah, kita keyakinan kita juga kan masih kurang, iman kita juga kan masih terombang-ambing, gitu ya, kayak iman kita juga masih lemah, gitu ya. Nah, akan tetapi ini juga menjelaskan bahwa kalau kita yakin buat keluar dari rumah, kayak dari rumah ketika lockdown, kalau kita yakin, kalau berani, ya nggak apa-apa, gitu, kalau kita siap menghadapinya. Nah, dalam hadis juga terdapat larangan seorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Nah, jadi ada juga melarang kita untuk keluar dari wilayah tersebut. Kayak misalnya nih, di Cikarang misalnya ada wabah, nah kita boleh pindah ke tempat yang lain, misalnya pindahnya ke Cibinong atau ke Tambun, gitu ya. Nah, sebagian yang lain memakruhkan, tidak mengharamkan. Namun pendapat ini ditentang oleh kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah, karena larangan dalam hadis sebuah sangat jelas. Inilah pendapat yang ditarjih Imam Syafi'i dan lainnya. Nah, pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Huzaimah dari Aisyah. Itu bersabda, "Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah itu taun?" Nah, jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah itu taun?" Beliau bersabda, "Pelajar seperti pelajar unta, barang siapa yang berdiam diri di dalamnya ibarat orang syahid, dan barang siapa yang lari darinya ibarat dari medan perang." Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari larangan keluar dari wilayah terpapar wabah. Di antaranya, jika orang berturut-turut pergi keluar meninggalkan wilayah itu, maka orang yang tidak bisa keluar karena sakit atau sebab lainnya akan terlantar karena tidak ada seorang yang mengurus. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan mengenai syarat hadis mengenai larangan lockdown. Kakak mengenai lockdown, jadi bahwasanya di zaman Rasulullah SAW itu nggak ada tuh virus wabah, cuman zamannya waktu saat itu bukan wabah, jadi tokun. Cuman di zaman sekarang dinamakanlah wabah, karena waktu itu banyak sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang terkena dampak tersebut. Jadi dikeluarkanlah sebuah hadis mengenai tentang wabah tersebut, gitu. Nah, ibaratkan ada suatu kebijakan yang harus kita jalani, yaitu hadis. Oke, cukup sekian. Pelajaran yang dipetik dari hadis Nabi SAW tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini juga membuktikan mukjizat Nabi SAW dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini. Sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19, sebagian ulama membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat
bukan untuk lari dari takdir Allah dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkannya dari kematian. Adapun keluar dari kebutuhan terdesak seperti berobat, maka diperbolehkan. Baik, terima kasih. Baik, tadi kan materinya sudah disampaikan ya oleh kakak-kakak yang di depan. Sekarang dari kalian ada yang mau bertanya nggak sih? Oke. Bagaimana cara menghadapi wabah yang tadi disampaikan pada zaman Nabi? Oke, baik, terima kasih Amel atas pertanyaannya. Tadi itu pertanyaannya bagaimana caranya menghadapi wabah yang tadi disampaikan pada zaman Rasulullah. Yang pertama, Di sini ada 3 cara ya. 3 cara Rasulullah dalam menghadapi wabah yang mematikan pada zamannya. Yaitu yang pertama berdiam diri di rumah. Lalu yang kedua itu ada tidak mendatangi tempat terjadinya wabah dan tidak meninggalkan tempat terjadinya wabah. Lalu yang ketiga mencari pengobatan dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu. nah, jadi yang disebutkan oleh kakak Adila tadi ada 3 cara ya dalam menghadapi wabah yang ada pada zaman Nabi. Bisa dilanjutkan, Amel? Oke, ada yang mau nanya lagi? Saya mau nanya, Iya, boleh, mau tanya apa? apa perbedaan wabah sama penyakit? Oke, tadi kita sudah tanya ya, apa sih Kak perbedaan antara wabah dan penyakit? Nah, kalau misalnya dari kata wabah sendiri, itu dapat diartikan sebagai peningkatan kejadian penyakit secara mendadak ketika jumlah kasusnya itu melebihi prediksi normal untuk suatu lokasi atau periode tertentu. Nah, jadi wabah ini tuh terjadinya mendadak gitu ya, terus dalam jumlah yang banyak. Nah, sedangkan penyakit sendiri apa sih Kak? Nah, kalau dalam istilah medis, penyakit adalah sesuatu yang digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan berkurangnya kapasitas. Jadi penyakit itu ya kita sakit gitu. Sedangkan kalau wabah itu yang terjadi di suatu daerah dengan mendadak dan dalam jumlah yang banyak. Baik, segitu aja. Ada yang tanya lagi nggak? Baik adik-adik, mungkin segitu saja ya penyampaian materi yang